Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tirta Bersyait dengan NIM B121212991. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana transmisi saluran kebijakan moneter melalui saluran harga aset, saluran nilai tukar, saluran uh, ekspektasi, saluran risk taking, dan saluran neraca perusahaan dalam mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, dan kondisi pasar modal yang kemudian mempengaruhi permintaan luar negeri yang pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan saluran harga aset. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap perkembangan harga aset, baik harga aset finansial seperti yield, obligasi dan harga saham maupun harga aset fisik, khususnya properti dan emas. Lanjut, eh, di sini adalah mekanisme transmisi eh, saluran harga aset yang dimana eh, kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga yaitu SBI eh, dan SBI pasar ruang terbang deposito atau PUAB, deposito dan kredit yang akan mempengaruhi harga aset. Pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan harga aset tersebut selanjutnya akan berdampak pada eh, aktivitas di sektor real. Mekanisme transmisi melalui saluran harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi para investor karena perubahan kekayaan yang dimiliki maupun perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi yang timbul dari penerimaan hasil penanaman aset finansial dan fisik. Selain itu, pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi pada permintaan investasi oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perubahan harga aset tersebut, baik obligasi, return saham, dan harga aset properti berpengaruh terhadap biaya modal yang harus dikeluarkan dalam produksi investasi oleh perusahaan. Selanjutnya, eh, pengaruh harga aset. Selanjutnya, pengaruh harga aset pada konsumsi dan investasi tersebut akan mempengaruhi permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat output real dan inflasi dalam ekonomi. Baik, selanjutnya saluran nilai tukar. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh perubahan terhadap harga aset finansial atau valuta asing terhadap berbagai aktivitas ekonomi. Nah, eh, lanjut pada mekanisme transmisi saluran nilai tukar. Kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan nilai tukar di pasar valuta asing. Pengaruh nilai tukar terhadap inflasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh secara langsung terjadi karena perkembangan nilai tukar yang mempengaruhi pembentukan pola harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi di masyarakat, khususnya eh, terhadap barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri, baik eh, baik baik barang jadi maupun bahan baku dan barang modal. Selain itu juga pengaruh secara tidak langsung terjadi karena perubahan nilai tukar mempengaruhi khususnya komponen ekspor dan impor dalam permintaan agregat. Perkembangan ini akan berdampak pada besarnya output real di dalam ekonomi yang eh, pada akhirnya akan menentukan besarnya tekanan inflasi dari sisi kesenjangan output. Nah, selanjutnya itu pada saluran ekspektasi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter mengacu pada proses di mana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan keuangan saluran-saluran tertentu. Dalam saluran ini, bank sentral berusaha mempengaruhi ekspektasi masyarakat tentang inflasi dan aktivitas ekonomi. Ekspektasi ini kemudian mempengaruhi perilaku konsumen, investor, dan pelaku bisnis. Selanjutnya ini adalah mekanisme dari saluran ekspektasi. Ekspektasi pada inflasi pada umumnya dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral yang ditujukan pada perkembangan suku bunga
dan nilai tukar. Pada tahap selanjutnya, ekspektasi inflasi yang terjadi di masyarakat akan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas di sektor real. Pengaruh ekspektasi di inflasi terhadap permintaan agregat terjadi karena terjadi karena dampaknya terhadap tingkat suku bunga real yang dipertimbangkan dalam menentukan besarnya permintaan konsumsi dan investasi di masyarakat. Sementara itu, ekspektasi inflasi terhadap penawaran agregat terjadi melalui pola pembentukan harga produk oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, pengaruh ekspektasi inflasi terhadap permintaan dan penawaran agregat tersebut akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Selanjutnya, eh, saluran perilaku risk taking. Saluran uh, mohon maaf, saluran risk taking kecenderungan individu atau organisasi yang untuk mengambil risiko dalam berbagai uh, situasi. Salah satunya contohnya adalah melalui kredit. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang beredar atau M1, M2 oleh perbankan selalu disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Lanjut pada mekanisme transmisi saluran kredit. Nah, mekanisme saluran eh, kredit atau saluran perilaku staking melalui kredit dapat dilihat sebagai berikut. Ah, Interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di pasar uang rupiah. Interaksi ini terjadi karena di satu sisi, bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian sasaran operasionalnya, baik berupa uang primer maupun suku bunga jangka pendek. Sementara itu, di sisi lain, bank-bank melakukan transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditasnya. Interaksi ini akan mempengaruhi tidak saja perkembangan suku bunga jangka pendek di pasar uang, tetapi juga besarnya dana yang akan dialokasikan bank-bank dalam bentuk instrumen likuiditas maupun untuk penyaluran kreditnya. Perkembangan kredit perbankan selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan sektor real melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui perkembangan investasi, yaitu pengaruh volume kredit perbankan dan pengaruh suku bunga kredit sebagai biaya dari modal atau cost of capital terhadap permintaan investasi dan aktivitas produksi perusahaan. Dan yang kedua adalah melalui perkembangan konsumsi, yaitu pengaruh volume kredit konsumsi perbankan. Di samping pengaruh suku bunga kredit terhadap konsumsi sektor rumah tangga, baik ke rumah tangga, baik karena efek substitusi atau substitution effect, maupun maupun efek pendapatan atau income effect. pengaruh infla pengaruh melalui inflasi pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi dan output real dalam ekonomi. Uh, Lanjut, saluran neraca perusahaan. Saluran neraca perusahaan atau firm balance sheet channel pada umumnya memfokuskan pada dua pertanyaan penting dalam transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, apakah kondisi neraca berperan penting dalam mempengaruhi keputusan investasi perusahaan? Yang kedua, bagaimana kebijakan moneter berpengaruh terhadap kondisi neraca perusahaan dan keputusan investasi mereka? Lanjut, saluran neraca perusahaan termasuk kas, modal, dan hutang mempengaruhi harga aset, term of struktur obligasi, dan kondisi pasar modal. Hal ini mempengaruhi permintaan luar negeri, pada akhirnya mempengaruhi inflasi. Nah, inflasi dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan harga barang dan jasa. Saluran neraca perusahaan dapat mempengaruhi inflasi karena perusahaan mungkin uh, memiliki kondisi finansial yang lebih baik atau buruk, yang mungkin berpengaruh pada harga pasar, eh, harga pasar, harga pasar jasa dan barang. Eh, Lanjut,
Baik, di sini inilah, hasil dari presentasi, Meet ke bank sentralan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walauhul illa aqwanu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.